Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang hadir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rin Sahriani. Saat ini saya sedang menempuh sekolah S3 di University of Bristol. Cuman mungkin yang akan ada saya perbaiki sedikit, yaitu saya bukan PhD candidate, tapi EDD candidate. Seperti mungkin tadi yang disebut oleh Ibu Ratna, bahwa jenis doktor itu banyak beragam ya, bukan cuma PhD, tapi juga ada jenis-jenis doktorat yang lain. Nah, EDD itu untuk profesional doktor di bidang pendidikan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa bedanya PhD sama EDD? Mungkin saya bisa kasih sedikit perbandingan ya. Jadi karena dia EDD itu adalah professional doctorate, memang target utamanya itu adalah para profesional di bidangnya, misalkan di bidang pendidikan, seperti guru, seperti misalkan pemangku apa namanya, pemegang kebijakan di dunia pendidikan, ya lebih seperti itu ya. Sementara PhD itu untuk bisa akademisi, bisa untuk peneliti, jadi mahasiswa yang misalkan baru selesai S2, langsung mau lanjut S3 karena ingin menjadi peneliti, itu bisa mengambil jalur PhD. Sementara kalau EDD memang ditekankan yang punya pengalaman sebelumnya. Nah, bedanya adalah selain dua itu, di penulisan tesis, disertasi. Kalau PhD, kalau khusus untuk di University of Bristol itu karena mereka basicnya akan menjadi peneliti ya, dipersiapkan untuk jadi peneliti, itu mereka harus menyelesaikan 85.000 kata untuk disertasi. Sementara untuk EDD sendiri disertasinya itu kami lumayan sedikit, yaitu 45.000 kata, tapi bukan berarti kualitas kami menjadi berbeda, karena kalau EDD sendiri itu dimulai 2 tahun untuk ikut course, sementara 2 tahun sisanya itu untuk meneliti. Jadi di situ ya sedikit perbandingan. Mungkin mulai langsung saja ya, karena sesi saya adalah sharing tentang bagaimana pengalaman saya kuliah S3 dengan menggunakan beasiswa LPDP. Karena yang saya mau bicarakan adalah kuliah S3, jadi mungkin saya langsung mengerucut pada mungkin Bapak Ibu dosen yang ada di sini untuk lanjut, karena untuk adik-adik S1 mungkin mereka mau lanjut S2, kalau saya langsung merucut pada sasarannya saja ya. Dan saya mohon izin share screen. Oke, kita lanjut ya. Yang akan kita bahas ini adalah ada fase sebelum pendaftaran, mendaftar beasiswa LPDP, khususnya S3, dan masa-masa kuliah ups and downs-nya. Ini sebelum saya diminta, sebenarnya saya sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Henry, bahwa saya akan disclaimer bahwa mungkin selama ini webinar beasiswa yang kita dengar selalu yang bagus-bagusnya, saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi di sini I want to be very real, saya akan sangat very real dengan apa yang saya alami, khusus pribadi saya ya. Dan juga mungkin saya bisa bilang bahwa ini pengalaman beberapa teman yang saya tahu. Jadi saya akan bicara memang pasti ada sisi positifnya, tapi kita tidak boleh deny bahwa ada sisi downs-nya, yang itu kalau untuk kuliah S3 kita harus sangat siap, karena ada perbedaan sangat mendasar sangat besar antara kuliah S2 dan S3. Kuliah S2 mungkin ya untuk yang di Inggris, karena dia waktunya sangat singkat, 1 tahun, itu seperti sprint. Jadi cepat targetnya. Sementara kalau S3 itu maraton. Di maraton itu butuh endurance, butuh kesabaran, butuh persistensi, karena tidak selamanya jalannya mulus, ya, seperti itu. Jadi saya mohon izin bahwa saya akan men-share sereal-realnya apa pengalaman saya, bukan untuk mendemotivate, tapi untuk raise awareness kita. Karena bagi sebagian setelah saya menempuh ya, dan beberapa pengalaman sekelas bahkan natif pun, ketika misalkan kuliah S3 banyak yang bilang, "Oh, my social life is gone." Jadi kita mengkobarkan banyak hal ya, social life,
mungkin dan segala macamnya ya, ada masalah-masalah di luar akademis, ada masalah akademis, banyaklah rintangannya. Bayangkan selama 4 tahun itu tidak mungkin kan mulus-mulus semua. Dan itu diamini, coba saja kalau Google PhD Life, pasti itu segala macam meme, segala macam jokes tentang kehidupan PhD yang ada yang baru masuk klimis, terus yang pulang-pulang keluar sudah jadi orang utan. Itu kurang lebih mungkin lucu ya, tapi ada benarnya. Sebentar kita akan bahas. Oke, kita lanjut ya. Ada fase sebelum keberangkatan. Fase sebelum keberangkatan maksud saya ini adalah kita mendaftar ya. Bahkan sebelum mendaftar. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Ratna dan juga Pak Henry tentang kita tanya dulu diri kita sendiri, make self reflection, whether we really want it or whether we really need it or not. Apakah kita memang butuh ini S3 atau tidak? Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak seindah postingan-postingan di media sosial teman-teman yang di luar, khususnya di luar negeri ya. Mereka ke sana dan ke sini. Percayalah yang diunggah itu pasti yang bagus-bagus. Ada sisi-sisi lain di situ yang harus dipikirkan benar-benar supaya kita betul-betul siap secara mental terutama dan juga secara psikis. Nah, sebelumnya tanya dulu ya seperti kenapa sih PhD atau kenapa sih IDD, kenapa harus S3? Karena di sini yang saya bicara dengan Bapak Ibu dosen, ya tentu saja kita sudah punya jawabannya, yaitu karena kita sebagai pendidik, kita punya hak sekaligus kewajiban untuk mengupgrade diri sendiri karena kita bertanggung jawab atas profesi dan juga bertanggung jawab pada mahasiswa-mahasiswa kita dan institusi kita. Mahasiswa kita berhak untuk mendapat dosen-dosen yang berkualitas, otomatis dosen itu harus mengupgrade dirinya. Dosen juga sebagai inspirator, bagaimana dia bisa menginspirasi kalau dirinya sendiri tidak maju, ya seperti itu. Jadi kalau untuk dosen dan untuk sesama dosen di sini, otomatis PhD itu menjadi suatu keharusan. Nah, pertanyaan kedua, di mana? Ketika kita menjawab pertanyaan ini, kita harus very truth of ourselves, to ourselves ya. Kita harus sangat jujur. Di mana? Di mana ini adalah di Indonesia atau di luar negeri. Kalaupun di Indonesia kenapa, di luar negeri kenapa? Karena begini, seperti yang saya bilang tadi, kita harus jujur bahwa karena jangan sampai kita misalkan terlihat, oh teman saya kuliahnya di Inggris, oke saya juga mau di Inggris. Tanya dulu diri sendiri, kalau posisinya sekarang seperti apa? Apakah sebagai istri? Apakah sebagai ibu? Karena itu penting. Apakah lokasi, kalau misalkan ya kita mau pilih Eropa, apakah lokasinya nanti tidak terlalu jauh dengan saya? Jadi selalu bertanya ke diri sendiri ya, bagaimana nanti keluarga saya kalau saya tinggalkan, karena banyak sekali kejadian, bukan cuma 1, 2, dan saya menjadi saksi sendiri, ada teman yang rumah tangganya hampir retak karena seperti ini. Untung dia juga konsultasi dengan LPDP, konsultasi juga dengan kampus, akhirnya masalahnya bisa terselesaikan, alhamdulillah ya. Tapi ini yang saya yang saya mau bilang adalah, ada hal-hal di luar akademis yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melamar, karena ini dapat mempengaruhi nanti progres kita ketika menyelesaikan sekolah. Jadi di mananya, termasuk juga karena saya punya teman serumah pernah, tapi beliau pulang ke Indonesia setelah tahun pertama itu karena beliau itu tidak tahan dingin, tapi lucunya beliau apply ke Inggris, di mana Inggris itu meskipun ada 4 musim, tapi hampir mayoritas selalu dingin. Jadi bahkan di musim panas pun dia pakai jaket. Itu kan jadi tidak nyambung gitu loh. Jangan hanya karena mau di sini, karena bagus di foto atau lihat yang lain, kita tidak lihat ke diri kita sendiri. Jadi itu sangat penting karena itu bisa mengganggu perkuliahan ya, seperti itu. Dan kemudian kapan? Kapan ini maksudnya adalah ketika kita mendaftar, tentu kita akan mencari tahu apa sih syarat-syarat dari beasiswa, pemberi beasiswa, dan apa syarat-syarat dari kampus. Nah, misal kita tidak bisa bilang misalkan, oke saya mau pergi tahun sekarang, tapi
apakah kita sudah punya semua dokumen-dokumennya seperti itu? Apakah kita sudah siap secara mental? Apakah misalkan yang punya ibu-ibu misalkan apakah anak-anak saya sudah bisa ditinggal? Karena untuk beasiswa S3 di luar negeri itu boleh dapat tunjangan keluarga ketika masuk semester 3. Jadi setelah lewat tahun pertama. Nah, itu sebaiknya dipertimbangkan baik-baik karena kita tidak ingin hal-hal itu bisa mempengaruhi nanti perkuliahan kita. Kemudian ini berkaitan tadi apa sih yang diminta syarat-syaratnya dan kita sudah sampai di mana, apa saja yang sudah saya penuhi. Oke, sekarang saya punya ijazah S2, oke, umur saya sudah begini, oke. Nah, sekalian dokumen-dokumennya. Seperti kata Pak Henry, yang paling berat itu adalah bahasa dan tentu saja bahasa itu kalau kita misalkan belum mempunyai sertifikat, kita butuh waktu untuk meraih skor tertentu gitu. Jadi kita harus sangat realistis untuk menentukan kapan kita akan berangkat. Gitu ya. Nah, berapa lama waktu saya untuk memenuhi sisanya, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanya ke diri kita sendiri dan seperti saya bilang tadi, jujur terhadap diri sendiri supaya nanti ke depannya lebih enak. Karena meskipun LPDP granted, bukan mereka yang akan menghadapi tantangan kuliah di luar, kita sendiri. Jadi jangan pastikan diri kita sendiri juga sudah siap secara mental, sudah siap secara akademis untuk menjalaninya. Kalau sudah misalkan yakin, oke, mari kita coba mendaftar kuliah lewat beasiswa LPDP. Ada beberapa penjelasan yang mungkin tidak akan saya ulang karena sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh pembicara sebelumnya, baik Bu Ratna, Bapak dosen yang penjaskes tadi, juga Pak Henry. Kenapa sih LPDP mungkin ini ya? Karena itu beasiswa dari negara kita sendiri. Saya sebelumnya pernah mendapat beasiswa Stunet meskipun hanya coursework, tapi kebanggaannya beda. Satu Stunet biaya pemerintah Belanda, sekarang ini adalah pemerintah biaya sendiri. Ini uang kita sendiri. Jadi karena kita tahu ini uang kita sendiri, kita tahu bahwa ini adalah hasil dari pajak. Jadi mungkin kita bisa lebih concern gitu loh. Kita harus bisa selain lebih bangga, kita juga concern bahwa negara kita sudah invest uang banyak dan kita tidak ingin mengecewakan negara kita, gitu ya. Jumlah penerimanya sangat besar, setahu saya ya, dibanding beasiswa-beasiswa dari negara lain. Misalkan ada yang kayak Fulbright, kan sudah pernah mencoba sebelumnya, ada yang misalkan Australian Awards, LPDP kuotanya sangat besar, jadi peluang kita sangat besar. Kemudian semua biaya pendidikan itu full ditanggung seperti kata Ibu Ratna. Setahu saya kalau ada beasiswa tertentu yang meng-highlight bahwa maksimal tuition fee-nya misalkan sebegini, nah LPDP itu tidak seperti itu. Dan biaya pendukung yang sudah seperti diceritakan. Cuma di sini mungkin saya mau ada force majeure kayak darurat seperti yang saya alami kemarin. Karena adanya corona ini, maka LPDP yang biasanya tidak mengadakan skema untuk misalkan perpanjangan beasiswa, kemarin ada dan saya mendapatkan itu. Alhamdulillah LPDP sangat-sangat solutif dan juga sangat-sangat bijaksana dalam melihat kasus per kasus. Jadi tidak terlalu saklek selama kita betul-betul bisa menjabarkan kondisi kita sejujur-jujurnya. Itu yang saya tekankan selalu ya, sejujur-jujurnya. Tahapan beasiswa setahu saya ya itu ada pendaftaran seleksi administrasi, ada registrasi online di mana kita akan melengkapi data, melengkapi dokumen pendukung. Kemudian setelah lulus biaya administrasi, kita akan mengikuti seleksi substansi yang ada namanya akan ada wawancara, ada juga rating on the spot di situ dan pengumuman. Kalau saya dulu ada juga termasuk LGD karena saya angkatan saya PK 33 ya, lumayan sudah tua lah. Saya juga bertemu Pak Kamil waktu itu yang menjadi koordinator PK kami. Assalamualaikum Pak Kamil. Nah, kemudian ada persyaratan khusus. Kalau untuk doktor itu tidak lebih dari 47 tahun dan IPK minimal waktu S2 itu minimalnya ya 3,2. Kemudian telah memiliki LOA unconditional. Ini yang setahu saya ya, kalau untuk misalkan doktor itu sudah harus ada ininya. Kemudian memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing. Kalau ke Amerika misalkan TOEFL, kalau ke yang lain biasanya ya Eropa, Australia itu biasanya IELTS. Dan
standarnya waktu saya dulu itu kampus biasanya paling rendah minta 6,5. 6,5 dan tidak boleh ada band score di bawah 6. Nah, untuk Bapak Ibu dosen, sangat penting untuk mempersiapkan ini ya, IELTS-nya. Ada yang beberapa kali sih, teman-teman bilang, "Kenapa sih IELTS-nya harus tinggi?" Percayalah, ada alasan mengapa skor-skor itu ditetapkan misalkan. Kenapa kampus minta, skor begini, mengapa beasiswa minta skor begini, itu ada alasannya. Karena ketika kita sudah ke sana, ke negara itu, kita akan mendapati bahwa IELTS test itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang akan kita hadapi. Misalkan speaking IELTS itu sangat jelas. Kita berbicara listening IELTS itu sangat jelas, sangat akademik. Sementara di negara tujuan kita nanti, kita akan bertemu dengan native, kita akan bertemu dengan bahasa slang atau apa segala macam. Kalau di IELTS saja kita masih mengeluh, ya mungkin kita bisa berpikir ulang, apakah saya harus keluar negeri atau tidak? Karena itu matter sekali ya. Kemudian reading IELTS itu hanya berapa? Sementara jurnal ketika kita mau menyelesaikan S3 kita itu kita tidak akan bisa kabur dari jurnal dan itu pasti berbahasa Inggris. Makanya saya mungkin kalau ditanya apa tips-tipsnya belajar IELTS, saya bilang tidak ada tips, sabar dan jangan ada cari cara-cara cepat gitu ya. Karena maksud saya kalau di IELTS kita sudah mau seperti itu, ketahuilah di perkuliahan nanti itu akan lebih sangat menantang. Jadi maksud saya adalah belajar saja, persiapkan, jangan cari tips dan triksnya. Itu berarti cari cara gampangnya, padahal perkuliahan sangat-sangat tidak gampang. Kemudian bagi kita para dosen, tentu saja kita harus memiliki surat izin dari atasan, yaitu mungkin Pak Rektor, saya waktu itu ditandatangan oleh Pak Rektor, dan surat keterangan sehat dan bebas TBC. Terutama misalkan saya akan berbicara pengalaman saya di Inggris, saya waktu itu di 2005 pernah kena TBC, tapi alhamdulillah sudah berobat 6 bulan dan sudah dinyatakan bersih. Tapi ketika 2015 saya mau berangkat, saya tidak jadi berangkat dikarenakan ini, di paru-paru saya itu masih ada bekas lukanya, sementara untuk negara seperti Inggris itu sangat ketat. Jadi harus ada tes putung dulu 3 bulan, sementara perkuliahan sudah akan berjalan, maka saya defer waktu itu. Jadi sangat penting untuk Bapak Ibu ya, meskipun misalkan belum mau mendaftar tahun ini, tapi sudah diperhitungkan yang seperti itunya. Untuk nanti visanya atau apanya ya, jadi secara kesehatan itu sudah dipersiapkan juga. Nah, di sini ada tips and tricksnya, bagaimana bisa lolos. Pastilah ya, preparation is the key. Kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, hasilnya tidak selalu bagus, tapi kalau tidak mempersiapkan, itu sama saja kita mempersiapkan kegagalan. Karena ini ada beberapa artikel yang saya sempat baca, ternyata pelamar beasiswa itu gagal terbanyak itu di dokumen, gitu, bukan di seleksi substansi. Jadi sayang sekali misalkan ketika kita baru di awal pun sudah di-cut hanya gara-gara kita tidak teliti atau tidak mempersiapkan sebaik-baiknya itu pada saat proses online. Saya bersyukur sekali bahwa di sini di Mata Garuda, juga di HMPS USN, itu sudah mulai membentuk komunitas-komunitas. Setahu saya juga ya di Mata Garuda Sultra, kami selalu merangkul adik-adik yang misalkan kami tahu mau mendaftar beasiswa LPDP, di situ kita bisa bantu lihatkan esainya, kita bisa bantu kasih feedback seperti itu. Jadi bagi yang mau, silahkan, kita punya grup Mata Garuda, di situ kita akan ada belajar IELTS sama-sama. Jadi penting untuk ikut komunitas seperti itu. Kenapa? Supaya motivasi kita selalu terjaga. Karena pasti ada, kalau kita tidak berada dalam lingkungan seperti itu, mungkin kita akan turun motivasinya. Tapi ketika kita berteman dengan komunitas itu, mungkin ada informasi yang kita tidak tahu. Misalkan ada yang punya pengalaman saya dulu ya, saya punya ini nih buku IELTS baru. Oke. Kalau kita tidak berteman, tidak mungkin kita tahu. Jadi penting untuk masuk di komunitas itu untuk membuat kita motivasi selalu terjaga, dan juga kita selalu update informasi gitu ya. Nah,
Kalau saya dulu selalu membuat daftar dokumen yang dibutuhkan. Jadi kita punya list sendiri dan tugas kita adalah mentik satu-satu, men-checklist satu-satu, dokumen-dokumen itu untuk dipersiapkan. Biasanya itu ya, selalunya pasti, paspor, jadi mungkin yang belum punya bisa dipersiapkan, kemudian, ijazah pasti harus di-translate ke dalam bahasa Inggris, dan itu harus, pakai sworn translator. Nah, di mana informasi ini kita bisa dapatkan? Di mana ini ya? Pasti di dalam komunitas. Teman-teman yang sudah pernah pergi bisa kita tanyakan, "Kamu waktu itu translate-nya di mana?" Jadi, memang perlu untuk masuk komunitas ya. Kemudian buat timeline pendaftaran, harus realistis. Misal, saya TOEFL saya atau IELTS saya belum pernah IELTS mungkin sama sekali, kalau masuk di komunitas mungkin bisa ikut, kalau saya dulu misalkan ya, saya meminta satu bundle, tes, kemudian saya tes diri sendiri, saya lihat skor saya sekarang di mana. Dan habis itu kita buat perencanaan. Misalkan, oke, sekarang TOEFL saya di sini, yang saya atau IELTS saya di sini, untuk menuju target itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Be realistis. Kenapa saya bilang biar realistis? Karena kita harus mempersiapkan juga bahwa ketika kita mempersiapkan diri untuk IELTS, pasti tidak selamanya mulus, ya. Pasti ada saat-saat misalkan kita, aduh, saya coba 1 kali, masih belum, 2 kali, masih belum. Kalau kita dari awal sudah realistis bahwa memang ini biasanya di target seperti ini, gagal ada waktunya. Karena kalau tidak, gagal 1 kali, di situ mungkin kita bisa bilang, waduh, langsung down, bisa langsung down. Karena dari awal ekspektasinya sudah tinggi. Mungkin 1 kali, 1 bulan belajar sudah bisa, padahal tidak seperti itu ya. Kemudian jangan pernah submit esai itu sebelum di-proofread, ini sangat penting. Biasanya hambatan-hambatan kita itu kita malu untuk memperlihatkan tulisan kita, malu untuk di-judge, malu untuk dikoreksi. Sebaiknya saran saya pikiran seperti ini kita hapuskan saja, karena kalau kita tidak latihan dari sekarang, tulisan kita di-proofread oleh teman-teman kita, maka akan susah kita menghadapi nanti perkuliahan karena masukkan draft, kemudian banyak coretannya. Kalau kita tidak terbiasa dengan itu, maka mental kita akan down. Dan penting untuk menjaga mental karena kalau khususnya untuk kuliah S3 ya, akan ada saat-saat kita mempertanyakan, aduh kenapa saya S3 kalau begini? Aduh kenapa saya tidak di Indonesia saja? Banyak sekali. Kalau kita misalkan apa namanya, mental kita kuat ya, kita bisa ingat kembali alasan kita kenapa kita ke sana. Itu bisa membantu kita keep going gitu kan. Dan tentu saja pasti berdoa karena kita sebagai makhluk, tentu saja kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Dan doa ini, khususnya untuk agama saya ya Muslim, berusaha dan berdoa kemudian gagal, tenang, gagal itu biasa. Jangan putus asa. Ada yang pernah bilang sama saya bahwa, kita semua menghabiskan jatah gagal kita, maka yang tersisa nanti akan sukses. Jadi itu ya, gagal 1 kali, gagal 2 kali. Saya malah punya teman yang 13 kali gagal mendaftar beasiswa, baru akhirnya lolos. Seperti itu. Anggaplah kita misalkan sudah selesai di tahap seleksi dan kita di ruang interview. Dulu saya beasiswa LPDP itu reguler karena belum ada Budi, tapi sekarang sejak tahun 2017 kalau tidak salah sudah ada Budi, 2016 ya, 2017 sudah ada Budi, dan ketika saya bertanya sama teman-teman bagaimana pengalaman wawancaranya, tidak seperti saya pengalamannya, jadi mereka itu lebih mengutamakan kepada disertasinya, rencana studi, disertasi, dan ada pertanyaan-pertanyaan seputar latar belakang pribadi. Tentu saja kita harus perkenalkan dengan dewan panel, kita berusaha rileks dan confident. Ini bisa kita dapatkan mungkin ya untuk saya pribadi, ketika niat saya memang tulus, saya sekolah untuk apa, saya tahu tujuan saya, jadi dan saya sudah bikin esai sebagus mungkin yang saya bisa, saya sudah lolos sampai tahap sini, berarti insya Allah saya punya peluang lah, seperti itu. Confident tapi jangan over confident, pasti panelnya juga nanti akan mempengaruhi penilaian mereka. Kemudian ada
akan ditanya pertanyaan seputar latar belakang pribadi. Nah, ini perlu saya ceritakan Bapak Ibu ya, ada beberapa tahun yang lalu itu sempat ada kasus bahwa, eee, ada calon penerima beasiswa yang merasa tersinggung karena pertanyaannya terlalu pribadi. Saran saya, harus kita pahami juga bahwa dari sudut pandang LPDP dan ketika saya memang berkuliah, saya melihat banyak sekali kejadian dan memang ada alasan kenapa pertanyaan seputar latar belakang pribadi itu dipertanyakan. Karena seperti saya bilang tadi, kuliah S3 itu seperti maraton, kita butuh waktu sangat lama, di situ cobaannya dan belum pernah ada saya ketemui mahasiswa S3 yang lulus dari cobaan. Ada yang lulus masalah akademik, ada yang dan tapi lebih banyak lagi beyond akademik, masalah keluarga, seperti yang saya sebutkan tadi, ada teman yang bahkan terancam retak rumah tangganya, alhamdulillah tidak. Tapi itu sangat mempengaruhi kita ketika sekolah nanti. Jadi ketika ditanya pertanyaan seputar latar belakang pribadi, jangan langsung defense. Coba kita melihat dari sudut pandang pemberi beasiswa, karena memang mereka pasti sangat berpengalaman ya, memiliki mereka punya banyak kasus-kasus di mana banyak yang gagal dan itu kan negara sudah berinvestasi sangat banyak uangnya untuk S3 apalagi di luar negeri. Berarti memang penting untuk mereka tahu itu. Jangan tersinggung, jawab saja sejujurnya dan itu juga memberikan peluang kepada kita untuk meyakinkan para panel bahwa kita sudah siap, kita sadar memang akan ada hambatan-hambatan seperti itu, tapi kita sudah siap ya. Kemudian personalitas keluarga dan lain-lain sebagainya. Pengetahuan tentang negara dan kampus tujuan, ya memang ini sangat penting. Seperti tadi saya bilang, kita akan bisa tahu ini ketika sebelum mendaftar kita sudah tanya, di mana saya mau, kenapa saya mau di situ. Gitu ya. Kemudian pengetahuan tentang kemampuan adaptasi budaya dan adaptasi sistem akademik, memang ini sangat penting. Tidak bisa di skip yang seperti ini. Kemudian penguasaan tentang riset. Nah, ini yang sangat penting kita pahami bahwa kita akan berbicara kepada ada panel yang mungkin mengerti dan tidak mengerti dengan topik kita. Dan itu tanpa slide, jadi kita harus bisa betul-betul menguasai apa yang kita tesis penelitian kita, meskipun sepengalaman saya pasti akan berubah topiknya ketika sudah sampai di kampus. Khususnya untuk saya yang EDD ya, bukan yang PhD. Kalau PhD mungkin dari awal mereka sudah tetapkan sama supervisornya bahwa mereka akan membahas topik ini, tapi pasti ada perubahan-perubahan. Jadi penguasaan tentang riset itu akan tanpa slide, jadi harus disampaikan dengan penuh penguasaan, kemudian harus padat dan jelas, tidak terputar-putar, karena waktu kita sangat terbatas. Ingat, kita harus memikirkan juga bahwa peserta ini banyak, dan panelis ini waktunya terbatas. Jadi kita harus bisa memaparkan dengan padat dan jelas, dan selalu terbuka pada opsi perubahan topik, karena ini selalu ditanya, bagaimana kalau pembimbingmu nanti menyarankan akan ini. Kalau saran saya pribadi, dan pengalaman saya pribadi juga, bahwa kalau saya sih terbuka terhadap perubahan topik. Karena kenapa? Yang pengetahuan saya ketika membuat topik itu hanya misalkan sampai 5. Ketika saya masuk kampus, berbicara dengan dosen-dosen, sudah banyak masukan, atau mungkin dulu karena masih patokannya beberapa tahun ke belakang, sementara zaman terus berkembang, itu bisa saja. Kita selalu open opsi perubahan topik. Ini ya, jawab saja ini mungkin ya, seperti yang saya bilang tadi. Ada saran saya 10 menit presentasi tentang research pada saat wawancara, dan ini bisa dilatih tentu saja. Kita memaparkan tentang judul misalkan 1 menit, latar belakang 3 menit, jadi tidak muter-muter. Dan tentu saja ini perlu latihan, inilah gunanya komunitas, inilah gunanya kita trust sama teman kita untuk memberi kita masukan ya, seperti itu. Karena semakin sering dilatih, itu pasti semakin bagus. Apa tujuannya, apa significance of the project, dan sebagainya. Nah, ini saya akan sharing pengalaman kuliah S3 di University of Bristol, Inggris. Ini yang terpapar di sosial media. Bisa kita lihat banyak yang indah, tapi seperti yang saya kasih tahu tadi, kita memposting itu yang indah-indahnya. Apakah seperti itu? Belum tentu. Oke. Tentu kuliah di luar negeri itu sangat banyak manfaatnya ya, terutama bagi kita secara pribadi.
dan bagi institusi kita, misalkan bagi kampus kita dan tentu saja bagi mahasiswa kita. Pertama, pengalaman di luar negeri yang sangat berharga, mungkin ilmu Bapak Ibu apalagi, seperti yang kita rasakan sekarang ya, kelas online, itu bisa kita akses dari mana saja sebenarnya. Tapi yang berharga itu adalah pengalaman hidup di luar negeri, networking-nya dengan orang-orang di luar negeri yang itu akan kita bawa pulang dan memberi dampak nanti ketika kita kembali. Misal, kita bisa misalkan seperti Pak Henry misalkan ya, mengadakan seminar atau apa begitu yang mengundang dosen-dosennya terdahulu. Tentu saja bagi universitas, kita pasti dapat poin-poin yang bagus misalkan ya, sudah ada kegiatan internasional itu pasti bagus untuk ban PT-nya kita, mahasiswa kita juga pasti terekspos dengan dunia luar, oh ya ada seperti ini, pasti akan sangat bagus ya. Kemudian pengajar yang sangat handal, mereka sangat qualified, mereka sudah berpengalaman di bidangnya, mereka ahli-ahli yang bukunya kita baca. Nah, jadi bertemu dengan yang ahlinya pasti akan sangat mahal harganya ya. Kemudian fasilitas kampus yang sangat berkualitas, fasilitas gedung, tidak bisa dipungkiri memang ya, mudah-mudahan Indonesia juga menuju ke sana, tapi tidak bisa dipungkiri fasilitas kampus di luar negeri itu jauh lebih baik. Fasilitas ruangan, kemudian komunikasi antara kampus dan siswa, bagaimana sistemnya mereka itu lewat email dan lewat apa itu semua kita di-reach, student itu tidak perlu ditinggalkan sendiri, selalu ada dukungan-dukungan, akses jurnal yang tidak terbatas, kemudian software yang disediakan kampus, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya academic support yang luar biasa, dari supervisor dan dari kampus, mereka sudah membangun sistem itu di mana misalkan ketika kita dilihat mungkin kurang maksimal, mereka akan langsung mengambil tindakan, misalkan ya kita akan diundang, kemudian kita akan diajak bicara tentang apa sih kekurangan kita selama ini dan itu mungkin yang kita tidak sayangnya belum kita dapatkan mungkin di universitas dalam negeri. Mungkin karena dosen-dosen kita, teman-teman dosen kita masih beban kerjanya masih terlalu banyak sehingga mungkin komunikasi dengan student yang seperti itu mungkin belum maksimal. Tapi kita berdoa dan kita optimis mudah-mudahan itu kita akan bisa melakukan hal yang sama. Kemudian ada dukungan akademik, di mana mereka itu sangat sadar bahwa perjalanan untuk menyelesaikan sekolah itu tidak selalu mudah. Ada ups and downs-nya. Makanya di setiap kampus di luar negeri setahu saya selalu ada dukungan non-akademik seperti student well-being service, di mana mereka akan mendampingi ketika student itu stres atau bahkan depresi ketika dalam menyelesaikan tugas, mereka ada pendampingan seperti itu. Dan di sini juga kita bisa belajar bahwa tidak selamanya kalau kita misalkan ke psikolog atau itu berarti mental kita sakit. Nah, itu memang hal yang sangat wajar untuk mengakui bahwa memang kita ya sekarang dalam keadaan low dan kita butuh bantuan profesional untuk itu. Bukan berarti kurang iman atau seperti apa ya, tapi ini hal yang penting juga untuk disadari. Saya sendiri sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari, itu sudah beberapa kali ada perbincangan tentang student well-being ini. Jadi kita ingin adopsi seperti itu karena menurut saya hal itu sangat bagus ya, terutama juga untuk memahami bahwa mahasiswa itu dengan segala macam latar belakangnya mungkin punya permasalahan yang bisa kita bantu. Seperti itu. Ini universitas perpustakaan kampus saya. Di sini saya menghabiskan banyak sekali waktu di sini. Hampir sampai subuh bahkan, karena saya orangnya itu susah bekerja kalau di rumah, tapi di kampus karena saya butuh energi dari orang-orang. Jadi gambar-gambar, misalkan jalan-jalan kemana, itu hanya yang kami pilih untuk diperlihatkan, tapi hari-hari kita di mana sih sebenarnya? Ya di perpustakaan. Belajar sampai malam, lihat orang-orang di sebelah itu sudah pada kosong, masih di situ dan itu tidak apa-apa, sangat normal ya. Pokoknya hari-hari di perpus. Tapi di sana juga ada komunitas, misalkan untuk mahasiswa doktor, selalu ada namanya sesi untuk berdiskusi sesama calon dokter yang lain. Di sini juga ada sama dosen, jadi kita bisa berbicara, saya sekarang sudah di fase ini, saya punya kesulitan ini. Jadi situ kita bisa saling bertukar pikiran. Jadi selalu ada komunitasnya dan selalu ada menimbulkan perasaan bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi ini. Ketika misalkan kita, aduh saya mumet atau saya pusing, saya merasa bodoh, don't worry karena bukan cuma kita yang mengalami, ada teman-teman. Nah,
forum-forum seperti ini itu tujuannya supaya mahasiswa itu tidak merasa sendiri, bahwa ketika dia merasa kesulitan, teman-temannya juga merasa kesulitan dan kita bisa saling membantu di situ secara mental dan secara pengetahuan. Ini teman-teman sekelas. Kemudian selain yang bagus-bagusnya tentu saja ada sisi downs-nya ya. Nah, ini yang akan saya bicarakan secara real. Tentu saja ada culture shock di awal-awal. Maka itu penting untuk kita mempersiapkan secara mental, penting untuk kita mengetahui budaya tempat kita berada nanti, bagaimana orang di sana, dan untuk menghadapi itu juga kita perlu misalkan mengontak PPI-nya misalkan. Jadi saya tahu tujuan saya di Bristol, sebelum saya ke Bristol saya masuk ke grup WA Bristol. Saya cari tahu supaya saya bisa mempersiapkan diri supaya nanti sampai sana tidak culture shock sekali gitu ya. Budaya akademis pasti, misalkan yang saya S1, S2-nya di Indonesia, yang kebiasaannya itu diarahkan secara detail oleh dosen pembimbing, sementara di sini dilepas begitu. Dan itu tantangan untuk saya. Karena kalau dosen-dosen natif di Bristol, itu mereka mempercayakan bahwa untuk doktor tidak harus lagi disuap. Nah, kita yang bagian dari kalangan Asia yang terbiasa disuap, tentu saja butuh penyesuaian dengan itu ya, dan banyak hal lainnya. Ini ada tips saya from start to finish supaya berhasil, insya Allah. Pilih universitas yang sesuai, dan tentu saja harus ada dalam list LPDP. Kalau setahu saya sekarang di Budi itu masih banyak listnya. Kalau untuk yang di LPDP reguler itu memang sudah sangat terbatas. Terakhir yang saya dengar itu hanya 20 besar dunia. Jadi sebelum mencari kampus, daripada capek ya, maksudnya mencari kampus padahal tidak ada dalam list LPDP, mending kita pilih yang ada dalam list LPDP supaya tidak kerja 2 kali. Kemudian hubungan dengan supervisor itu sangat-sangat penting. Ini yang saya alami sendiri. Saya harus mengakui bahwa perjalanan saya untuk bisa selesai sekarang pun belum, itu masih sangat challenging. Saya pernah hampir pulang dan saya pernah ada gagal unit dan itu membuat saya down. Nah, di situ supervisor saya, komunikasi dengan kampus, komunikasi dengan supervisor itu sangat penting. Dan kita harus sangat jujur, sejujur-jujurnya, dan kita harus mau mengakui bahwa kelemahan kita di sini. Karena ketika kita jujur itu, mereka tidak akan menjudge, tapi mereka akan mencarikan solusi. Nah, bagaimana mereka akan mencarikan solusi kalau kita tidak jujur? Dan penting bagi kita untuk mengakui bahwa kita lemah di sini dan di situ, gitu ya. Jangan denial, karena itu akan sangat-sangat memberatkan. Kemudian bisa involve dengan PPI setempat, seperti yang saya bilang tadi ya, sebelum kita pergi kita harus menjalin komunikasi dengan PPI setempat, karena itu akan memberitahu kita tips dan tipsnya hidup survive di situ, dan juga mungkin banyak hal-hal yang bisa mereka sharing. Misalkan kalau saya dulu dapat lungsuran dari senior-senior yang mau pulang di Indonesia, jadi seperti kayak misalkan panci atau apa itu sudah tidak dibeli lagi, tapi dari PPI. Kemudian berbaur dengan diaspora Indonesia. Kalau di Bristol sendiri itu keluarga besar Indonesia yang tinggal di Inggris, di Bristol itu banyak. Jadi kita berbaur dengan masyarakat Indonesia di sana, karena pasti kita mengalami kangen rumah. Ada saat-saat seperti itu, apalagi kalau pengalaman saya di musim dingin, di mana langitnya Inggris itu sangat-sangat gloomy, kita bisa terkena homesick, dan itu sangat mempengaruhi perkuliahan saya, di mana motivasi saya kurang, saya merasa down. Nah, ketika kita berbaur dengan komunitas Indonesia di sana, itu kita seperti mendapatkan keluarga baru. Jadi, misalkan, dan mereka sangat pengertian, alhamdulillah, mereka sangat memahami, student itu ada pasti rindu keluarga, dan ketika kita akrab dengan mereka, saya tuh kadang-kadang diundang untuk dimasakan khusus masakan Indonesia. Masya Allah ya. Jadi, kita harus memang berbaur dengan keluarga di sana. Alhamdulillah mereka sangat baik-baik semuanya. Mungkin bagi kita yang membutuhkan kehadiran, saya pribadi misalkan belum menikah, rindu ibu, di situ saya bisa bertemu pengganti ibu, seperti itu. Kemudian kita harus membuat timeline kita sangat realistik, seperti yang saya bilang tadi ya, kayaknya tidak ada yang secara instan, oke saya mau bikin chapter ini hanya berapa bulan, tidak seperti itu, harus realistik. Kemudian persistensi dan determination,
Ada saat-saat di mana kita sangat low, merasa rendah, dan mungkin tidak seperti target kita. Ingat, di situ mungkin kita perlu mundur sejenak, go to the well-being service, mengakui bahwa kita lemah di sini dan kita mencari bantuan yang secara profesional, tentu saja sambil mendekatkan diri kepada Tuhan. Habis itu ingat lagi kenapa kita ada di sini, karena 4 tahun waktu tidak mudah. Di pertengahan itu beberapa teman bahkan mundur, saya melihat beberapa teman itu mundur. Godaan untuk menyerah juga sangat-sangat sering ada ya. Pertanyaan-pertanyaan, aduh kenapa saya di sini? Kenapa saya tidak di Indonesia saja kalau saya tahu seperti ini susahnya? Karena itu tadi tidak seperti yang selalu teman-teman lihat di sosial media. Nah, disitulah niat kita kembali, kenapa sih kita mau ke situ ya? Pertanyakan kembali niat kita sebelumnya. Jadi kembali ke situ. Kemudian merasa bodoh itu wajar sekali, jangan malu untuk konsul ke orang lain, karena kalau kita malu kita akan menutup diri dari bantuan. Sementara kalau kita mengakui, selain kita menjadi rendah hati dan kita menjadi tidak sombong ya, di situ juga kita bisa ketika teman kita juga sharing, kita tahu oh kita tidak sendiri. Kalau merasa bodoh itu wajar. Toh kita di sini memang belajar, gitu seperti itu ya. Kemudian kesehatan mental itu penting. Kalau misalkan galau dan apa, jangan ragu ke student well-being service. Mereka supportnya luar biasa, bahkan 24 jam. Dan sangat rugi kita kalau kita tidak memaksimalkan itu ya, menggunakan itu. Kemudian tentu saja kita study hard, tapi play hard ini bercanda doang ya. Maksudnya supaya tidak terlalu tegang-tegang dalam menghadapi kuliah. Kemudian have fun, go traveling, karena memang kita butuh break itu. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.